Ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah bersama para malaikat, ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah bersama para malaikat, ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah bersama para malaikat, ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah bersama para malaikat, ku sujud menyembah. Bersama para malaikat, ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saatnya kami merindukan hati kami ditaburi dengan firman-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Dan saat ini kami mau berdiam diri di dalam hadirat-Mu. Kami mohon belas kasihan Bapa di sorga menguduskan setiap kami, mengampuni kami dari semua ketidaktepatan hidup kami, supaya saat ini ketika kami ada di hadapan Bapa, oleh pengampunan Bapa atas kehidupan kami yang salah, kami ada di dalam keadaan berkenan. Ya Bapa, taruhlah kebenaran itu di dalam mulut hamba-Mu ini, sebab hamba-Mu hanyalah alat. Roh Kudus Tuhan yang mengasihi hamba, biarlah mengurapi hamba, supaya setiap perkataan yang hamba ucapkan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini mengenakan tubuh daging, dalam keadaan yang sama seperti manusia, fokus hidupnya hanya diarahkan sepenuhnya tertuju kepada kerajaan sorga. Perhatikan itu, saudaraku.
ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini mengenakan tubuh daging dalam keadaan yang sama seperti manusia, fokus hidupnya hanya diarahkan sepenuhnya tertuju kepada kerajaan sorga. Apapun yang dikerjakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup di dunia ini dalam keadaannya yang sama seperti manusia, semuanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Saya ulang sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini, semuanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan itulah hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Jika demikian, sekarang kita bisa mengerti bahwa tidak ada sedikit pun kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus diarahkan kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi kalau saat ini kita hidup sebagai orang percaya, kita berkata kita berada di dalam Yesus, maka kita harus mencontoh hidupnya. Kita harus mengikuti gaya hidupnya. Saudara, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa sampai saat ini kita belum benar-benar memiliki hidup yang sama seperti Kristus? Atau mengapa kita belum serupa dengan Kristus? Jawabannya sederhana, karena kita merasa hidup kita berbeda dengan Kristus. Kita merasa kita ini manusia biasa, sedangkan yang mulia Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sempurna. Nah saudaraku, disinilah letak kesalahan kita, karena kita tidak mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan secara benar. Dan inilah yang membuat kita tidak pernah mau sungguh-sungguh berjuang untuk hidup serupa dengan Kristus. Saudara, yang harus kita sadari adalah firman Tuhan katakan Kristus hidup sebagai manusia. Saya ulang sekali lagi, firman Tuhan katakan Kristus hidup sebagai manusia. Kita harus percaya bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu ya dan amin. Artinya benar adanya, saudaraku. Kalau kita mau memeriksa kebenaran firman Tuhan, bila kita melihat Ibrani pasal yang ke-5, lalu kita membaca mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9, itu akan sangat jelas sekali bahwa ketika hidup di dunia ini, yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup sebagai manusia. Ibrani pasal yang ke-5 kita lihat ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia. Saudara perhatikan itu, dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Lalu apa yang membuat hidup kita berbeda dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup di dalam keadaan yang sama dengan manusia? Perhatikan ini, kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita memeriksa hidup kita, kita bisa mengerti bahwa ternyata yang membuat kita berbeda dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu adalah ketika Tuhan Yesus hidup di dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus selalu memiliki persekutuan dengan Bapa yang begitu luar biasa. Dengan demikian, mari kita periksa hidup kita. Selama ini kita lebih banyak bersekutu dengan siapa? Apakah kita lebih banyak bersekutu dengan Allah Bapa di sorga, atau lebih banyak bersekutu dengan dunia ini? Sebab kalau mau jujur, di dalam hari-hari hidup kita pasti lebih banyak bersekutu dengan
dunia ini. Karena apa? Karena kita masih menyimpan berbagai keinginan diri yang ingin kita nikmati dari apa yang dunia tawarkan kepada kita selama ini. Dan itu jelas berbeda dengan hidupnya Kristus yang hanya ingin menikmati persekutuan dengan Allah Bapa di sorga saja. Tidak pernah mengarahkan pandangannya tertuju kepada berbagai kenikmatan dunia, berbagai kesenangan dunia ini. Lalu kita melihat lagi di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, perhatikan, saya ulang sekali lagi, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi di dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan. Jadi bukan kita saja yang menderita, saudaraku, tetapi Kristus juga menderita. Yang menjadi berbeda adalah seringkali kita merasa menderita karena keinginan diri kita tidak tercapai. Perhatikan itu. Apa yang ingin kita nikmati tidak tercapai. Dan itulah yang seringkali membuat kita merasa kok menderita banget ya. Pada akhirnya karena keinginan diri yang tidak tercapai itulah ada begitu banyak orang percaya atau orang Kristen atau anak-anak Tuhan merasa putus asa. Hanya karena keadaan yang demikian. Hanya karena keinginan diri yang tidak tercapai. Berbeda dengan cara hidup Kristus. Kristus memilih taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, sekalipun ia harus menderita. Firman Tuhan katakan dengan jelas, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Nah, ketaatan inilah yang membawa Kristus sampai kepada kesempurnaan hidup. Jadi kalau ada di antara kita yang berkata bahwa kita berbedalah dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu kan sudah sempurna. Saudaraku, kita tidak boleh memiliki pemikiran yang demikian. Ayat yang ke-9 di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ini dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Saya ulang sekali lagi, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Kalau dikatakan dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, berarti sebelumnya belum sempurna, tentu dalam keadaan sebagai manusia. Perhatikan itu. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, berarti sebelumnya ada perjuangan, barulah ia bisa mencapai kesempurnaannya. Perjuangannya seperti apa? Hidup di dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sekalipun harus menderita. Tetapi pada akhirnya, saudaraku, karena ketaatan di dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itulah Kristus mencapai kesempurnaannya. Lalu firman Tuhan katakan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara perhatikan itu. Jadi kita tidak boleh beralasan bahwa Kristus berbeda dengan kita. Ketika Kristus hidup mengenakan tubuh daging ini dalam keadaan yang sama seperti manusia. Kalau kita mau memeriksa ayat firman Tuhan yang lain, saudaraku, maka kita akan menemukan bukti yang lain. Bahwa memang ketika hidup di dunia ini, Kristus hidup sebagai manusia. Filipi pasal yang kedua, kalau kita melihat mulai ayat yang ke-7, dikatakan begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan diri dari apa? Dari kemahakuasaannya, dari kealahannya, ya. Ketika ia datang ke dunia ini, firman Tuhan katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Selanjutnya dikatakan, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan
manusia. Garis bawahi kalimat menjadi sama dengan manusia. Jadi tidak ada bedanya dengan kita, saudaraku. Bahkan lebih tegas lagi dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia. Sekali lagi, garis bawahi kalimat dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan itu, saudaraku, taat sampai mati. Ketaatan inilah yang membuat Kristus bisa mencapai kesempurnaannya dalam keadaannya sebagai manusia. Taat sampai mati. Mari kita periksa hidup kita saat ini. Apakah kita sudah benar-benar taat sama seperti Kristus taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Bahkan kalau saat ini kita masih menghirup nafas hidup ini, berarti kita harus memilih taat sampai mati. Taat sampai mati di sini adalah taat hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, dan sudah tidak lagi mengarahkan pandangan kita, sudah tidak lagi mengarahkan fokus hidup kita, sudah tidak lagi mengarahkan keinginan kita tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Karena kalau kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, ketika hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia, Kristus tidak pernah mengarahkan pandangannya. Kristus tidak pernah mengarahkan fokus hidupnya. Kristus tidak pernah mengarahkan keinginannya tertuju kepada kesenangan-kesenangan dunia. Kristus mengarahkan pandangannya tertuju kepada Bapa di sorga. Taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Sehingga yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara perhatikan itu, tidak ada keinginan yang lain, saudaraku. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau mau jujur, saudaraku, pikiran kita, bejana hati kita, perasaan kita saat ini masih dipenuhi dengan berbagai keinginan-keinginan diri untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia. Inilah yang kita kejar, dan tanpa kita sadari hal ini juga yang membuat pada akhirnya sampai saat ini kita belum bisa hidup sama seperti Kristus. Sampai saat ini kehidupan kita belum serupa dengan Kristus. Saudara perhatikan itu. Jadi jangan merasa bahwa kita ini berbeda dengan Kristus. Ini kan alasannya kita. Padahal firman Tuhan katakan Kristus hidup sama dengan manusia. Firman Tuhan juga katakan dalam keadaannya sebagai manusia. Artinya kita harus bisa melihat hidupnya Kristus sebagai contoh hidup. Kita harus melihat hidupnya Kristus sebagai gaya hidup yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin benar-benar mencapai kesempurnaan hidup, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, kita tidak bisa menolak ini. Kita harus mencapainya. Jadi kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, maka kita harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup. Sebab jika tidak, maka kehidupan kekristenan kita tidak berarti apa-apa. Percaya kita kepada Kristus pun menjadi sia-sia. Kalau Kristus berkata haruslah kamu sempurna, dengan kata lain Tuhan Yesus hendak berkata, aku telah memilih untuk taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sehingga aku bisa mencapai kesempurnaan hidup dalam keadaan sebagai manusia. Maka kamu pun harus memilih taat
hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kamu pun bisa mencapai kesempurnaan hidup sama seperti hidupku, supaya hidupmu serupa dengan hidupku. Saudara, perhatikan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak mau menyadari akan hal ini, lalu kita masih tetap kompromi, hidup mengikuti keinginan-keinginan diri demi menikmati kesenangan hidup dunia ini, maka saya harus katakan, cara hidup yang demikian akan membuat kita terus-menerus menjadi duniawi. Kita tidak akan pernah menjadi rohani. Padahal seharusnya sebagai orang percaya, memilih untuk hidup taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, itulah yang akan membuat kita semakin hari semakin berubah. Semakin hari kita akan semakin dibaharui, batinnya kita akan semakin dimurnikan, kerohanian kita itu akan terus bertumbuh sehingga kita semakin menjadi dewasa rohani. Saudaraku, saudara perhatikan baik, orang yang terus bertumbuh di dalam Kristus, yang semakin menjadi dewasa rohani, akan selalu mengarahkan fokus hidupnya hanya kepada perkara-perkara kekal, seperti yang firman Tuhan katakan, perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Orang yang semakin dewasa rohani akan terus mengarahkan fokus hidupnya tertuju kepada langit baru dan bumi yang baru. Saudaraku, kalau rohani kita terus bertumbuh, lalu kita mengarahkan fokus hidup kita terus tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya, barulah kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perhatikan itu. Prinsip hidup seperti inilah yang akan membuat kita memiliki iman yang benar atau percaya yang benar. Barulah kita akan berkata seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Prinsip hidup seperti ini membuat kita selalu mengarahkan fokus hidup kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, kepada kehidupan kekal, dan kita selalu mau melihat keuntungan di balik kematian itu. Apa itu? Akan diterima di dalam kerajaan sorga sebagai anggota keluarga kerajaan sorga, diakui oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anak Allah yang sah. Perhatikan itu. Tetapi kalau kita tidak mau menjalani hidup yang sama seperti Kristus di balik kematian, kita akan menuai kerugian yang sangat besar, karena kita akan ditolak oleh Allah dan terbuang ke dalam kebinasaan. Itulah kengerian yang sangat dahsyat. Dan seharusnya ketika kita semua mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita harus gentar di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kita mau menerima berkat-Nya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang sungguh menyadarkan kami. Dan saat ini kami mau memilih apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah semua yang kami lakukan itu adalah kehendak Bapa di sorga. Kami mau memilih untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kehidupan kami boleh dipandang berkenan di hadapan Bapa. Ya Bapa, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.